Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam yang semangat apa? Ini kan udah mau Muharram kita, udah mau hijrah kita ya. Mau perubahan tahun ini bentar lagi. Masa ilokan tahun kemarin semangatnya begini-gini baik ya. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, yang ikhlas, yang kenceng, semoga utangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang empok-empok, abang-abang mah kalau urusan apa masih diiming-iming ya. Ya, masih diiming-iming. Jadi semangat kita tuh kalau diiming-iming ya. Diiming-iming apa? Surga. Hadirin, perkenalkan nama saya Jainal, biasa dipanggil Jainal Penom di komunitas bisnis yang sedang saya bangun. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan ucapan rasa hormat saya, takjim saya kepada Gurunda Kiai Haji Asep Saifullah MA atau makan ayam ya. Pemilik dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Qobul Salim orang tua kita bersama. Yang terhormat Bapak Ustadz Saripudin Ajikro dan teman-teman semua, ustadz semua, kagak dikasih catatan saya jadi orang apa? Kagak dikasih catatan siapa-siapa saja karena saya sini baru ya, alhamdulillah saya baru mengenal Kiai baru 1 bulan terakhir ini ya. 1 bulan terakhir ini di sebuah komunitas yang sedang saya bangun, namanya komunitas Kabita. Apa itu Kabita? Komunitas bisnis tanpa riba. Asik nggak dengernya? Bagus nggak kedengarannya Ibu? Kabita, komunitas bisnis tanpa riba. Kalau bahasa Sunda Kabita apa artinya Bu? Kepengen. Kehayang ya. Kepengen apa Bu? Yang baik-baik pengennya ya, yang jangan yang jelek-jelek. Kepengen yang baik-baik tuh biasanya kepengen lunas hutang tuh, yang punya hutang. Kepengen umroh, siapa yang belum umroh? Yang belum umroh, woi, nggak pada ngangkat semua nih. Berarti udah umroh semua ya? Belum. Siapa yang pengen umroh? Emang yang lain yang udah umroh nggak pengen umroh nih? Saya tanya, siapa yang pengen umroh? Alhamdulillah. Yang udah umroh pengen umroh lagi kan ya? Siapa yang kepengen punya kendaraan yang nggak perlu nyicil setiap bulan? Alias kendaraan cash. Siapa yang pengen punya rumah secara cash? Nah, itu kepengen artinya. Nah, oleh karena itu hadirin semua, saya namakan komunitas bisnis tanpa riba atau Kabita. Semoga semua orang-orang yang masuk komunitas kita kepengen semuanya hajat-hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuk kita hijrah. Tinggal beberapa hari ke depan kita memasuki bulan Muharram, di mana bulan di 48 tahun yang lalu ya ada peristiwa yang sangat luar biasa yang menjadi tonggak sejarah perjalanan Islam ini, yaitu hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita ambil hikmahnya hadirin semua. Ya di sini mohon maaf saya bukan tausiah, saya mau sharing aja berdasarkan pengalaman pribadi. Ya berdasarkan pengalaman pribadi. Ya sekalipun ada hikmah dari perjalanan pribadi, mudah-mudahan jadi pelajaran buat teman-teman semua, hadirin semua yang hadir di Qobul Salim hari ini di masjid acara Zikir Akbar setiap Ahad kedua ya. Ahad kedua di Qobul Salim. Alhamdulillah saya udah 2 kali nih Ustaz. Insya Allah Allah istiqomahkan saya bisa hadir setiap bulannya. Amin. Karena saya senang Pak. Senang dari SMA tuh saya sudah mulai senang dengan hal-hal yang berbentuk rohani. Ya, perjalanan saya dari senang guru dengan senang acara taklim itu alhamdulillah saya senang dan ketemu para guru-guru dan alhamdulillah saya dapat jodoh juga, dijodohin sama guru ngaji saya. Alhamdulillah. Saya hari ini membawa istri saya ayang beb Iis, namanya Teh Iis. Alhamdulillah teman-teman, ibu-ibu, hadirin semua hadirat. Saya tinggal di daerah Pamulang. Tepatnya di Jalan Salak 2. Masuk ke Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang. Baru 2 tahun tinggal di situ. Sebelumnya saya di Ciputat. Di Ciputat kurang lebih sekitar 12 tahun. Nah, selama di Ciputat yang paling lama usaha saya adalah dagang mie ayam. Dari mulai mie ayam keliling,
sampai mangkal. Nah, disinilah cikal bakal saya punya cerita Bapak Ibu sekalian semua. Singkat cerita, saya dulu pernah dagang mie ayam. Teman-teman saya Pak, ya namanya pedagang tuh rata-rata mereka untuk subsidi keuangan rata-rata mereka menggunakan bank harian atau bank keliling. Pokoknya kurang-kurang dikit, pokoknya didatengin aja bank keliling. Enak Pak, kagak pakai jaminan kalau bank keliling mah. Yang penting jog-jogan usahanya nongol kelihatan gitu. Apalagi ada bisa buat nyicil harian. Yang 1 juta dapat 20.000 40 hari, 30 hari berapa Pak? Sampai lupa tuh. Saking banyaknya saya dulu. Jadi 1 hari bisa 10 sampai 15 bank harian Pak. Banyak banget waktu itu. Karena merasa mampu. Awalnya saya merasa mampu karena omset saya 1 hari bisa 1 juta sampai 3 juta per hari. Jadi cicilan antara 300.000 sampai 500.000 per hari, cicilannya doang tuh. Itu ada beberapa bank tuh, ada yang 50, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang satu orang 60.000 setiap hari nagih. Kadang-kadang belum penglaris dia datang duluan. Itu kerjaan saya selama 15 tahun Pak. Teman saya bank harian semua. Sampai akhirnya saya merasa mampu, merasa sombong, merasa hebat gitu. Pokoknya saya bisa mampu bayar. Dan akhirnya saya pengen yang lebih gede. Saya pinjam uang di bank saat itu untuk beli tanah. Alhamdulillah itu dikasih mudah aja tuh, usaha lancar aja. Saking ramainya Bapak Ibu sekalian, satu ketika saya ada yang memfitnah. Nah ini cerita jadi proses hijrah saya. Ada yang memfitnah usaha mie ayam saya, bakso saya karena ramai banget Pak. Itu katanya pakai penglaris. Wah kalau nggak pakai penglaris katanya nggak bakalan laku segitu-gitunya gitu. Yang lain pada sepi banget, kok ini dagang mie ayam nutup berhentinya setelah nutup warung doang. Fitnahnya mau tahu nggak Bapak Ibu? Katanya di dandang mie ayam saya pakai celana kolor katanya. Itu fitnahnya di tahun 2009 tuh. 2010. Nah pada saat itu saya baru 6 bulan pinjam uang di bank buat beli tanah sekalian mau bangun rumah saat itu. Jadi baru angsur 6 bulan. Jadi otomatis dari fitnah tersebut akhirnya omset saya turun. Nah disitulah saya mulai pusing Pak. Nggak lancar pembayaran. Sementara utang saya bukan satu lubang, ada banyak lubang. Sehingga Pak, untuk bayar lubang yang satu pakai lubang yang kedua, gali lubang tutup lubang awalnya. Dan sampai akhirnya saya gali lubang tutup empang. Makin gede yang ditutup makin lebar gitu. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Hutang dibayar dengan hutang bukan menyelesaikan masalah. Setuju nggak Ibu? Yang saya lakukan dulu seperti itu. Untuk menyelamatkan hutang saya pinjam lagi dari hutang yang lain. Untuk menyelang hutang yang ini, tutup lagi dulu dari hutang yang lain. Karena Pak merasa mampu. Karena punya usaha waktu itu. Nah ternyata Allah nggak suka, Allah nggak ridho, negur saya Pak. Dari fitnah itulah akhirnya usaha saya omsetnya turun, karyawan dari 6 orang mulai itu 5 setiap bulan mundurin diri satu orang sampai nggak punya karyawan. Karyawannya cuma saya sama istri doang. Sampai suatu ketika benar-benar tutup Pak warungnya. Dan akhirnya saya sempat keliling kampung lagi. Keliling kampung lagi kurang lebih 3 bulan, 4 bulan saya mulai lagi ada pelanggan. Saya coba meluruskan bahwasanya itu benar-benar difitnah Pak. Jujur saya kena mental waktu itu hadirin semua. Saya kena ngedrop. Ya karena yang tadinya biasa ngelayanin karyawan tahu-tahu dorong lagi Pak. Keliling kampung lagi. Disitulah Pak, saya merasakan Allah sedang menguji saya. Tapi saya sadar ini proses ujian buat saya. Saya yakin apa yang saya yakini usaha saya benar-benar menjaga rasa kualitas. Itu karena fitnah aja. Dan akhirnya 6 bulan setelah saya keliling, alhamdulillah pelanggan saya udah mulai percaya lagi. Cuma salahnya saya pinjam uang di bank lagi untuk buka warung lagi, untuk ngerapihin warung lah. Saya pinjam uang di bank lagi karena saat itu nggak ada ustadz yang mengingatkan saya tentang bahaya riba. Nggak ada satupun. Saya punya teman ustadz banyak. Kiai saya juga teman saya banyak Pak, tapi tidak ngajarin saya tentang bahaya riba. Tidak ada yang mengingatkan tentang bahaya riba. Disitulah saya merasa sombong Pak. Oleh karena itu teman-teman di sini saya bukan ceramah, bukannya kayak guru-guru, bukan. Saya mau sharing aja. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 dikatakan warhamullahu riba wa yurbis sodakoh. Allah menghalalkan riba dan mengharamkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi perintah riba tentang riba itu ngeri Bapak Ibu. Dalam tatanan bahasa riba itu artinya tambahan.
lebihan. Jadi kalau kita pinjam 1 juta, ada lebihnya 200.000. Nah itu riba tuh. Selama ini begitu nggak Bapak Ibu? Di kampung-kampung ini masih ada nggak Bang Harian? Banyak ya. Di sini Bapak Ibu ada yang nggak yang ngalamin, yang sedang proses ada pinjol ataupun riba, ada nggak? Ada ya? Nggak, atau nggak ada? Nggak ada yang ngaku? Hadirin semua, ini bulan mau mendekati bulan Muharram, bulannya hijrah. Ayo teman-teman, saya dengan testimoni saya ini bukan ceramah ya Pak, testimoni. Dengan testimoni ini mudah-mudahan menjadi awal mula kita untuk hijrah. Hijrah dari namanya ekonomi berkah. Ya karena Pak, bahaya riba tuh ada 3 hadirin. Yang pertama, menghilangkan keberkahan. Setuju ya Pak Guru ya? Menghilangkan keberkahan. Punten Pak, mohon maaf. Ini pengalaman saya pribadi. Usaha rame, uang banyak Pak. Kalau namanya dicabut keberkahan Pak, tidak ada yang namanya ketenangan. Kurang terus Pak. Ada aja uang banyak, anak sakit. Uang banyak, bini selingkuh. Uang banyak, lakinya nyari wadon lagi. Ya, ada baik Pak. Namanya hilangnya dicabut keberkahan, ada baik. Uang banyak, orang tua kita sakit-sakitan, ngambil minta uang kita mulu. Uang banyak, anak kita pergaulan bebas. Ada nggak kayak gitu ngalamin Bapak Ibu? Itu namanya keberkahan yang kita dicabut. Salah satunya adalah tentang bahaya riba. Kalau ekonomi Bapak Ibu sekalian semua ya masih mengandung unsur riba, bahkan sampai masuk ke meja makan itu ada unsur ribanya hadirin semua. Bisa jadi berkahnya dari makanan tuh tidak ada. Ingat, apa yang kita makan di dalam tubuh kita itu mengandung menjadi daging. Satu makanan yang bisa menjadi daging, dan daging itu mengandung unsur riba, maka Allah akan tolak segala doa dan permohonan kita kepada Allah. Makanya Pak, dari situ saya sadar, saya sholat, saya qiyamul lail, saya ngaji di mana-mana, saya jabanin Pak. Tapi kere iya, utang banyak Pak. Karena Pak, ngaji ngeriba. Hadirin semua, pengalaman saya pribadi ini menjadikan pelajaran. Ya, keberkahan Allah akan angkat dari rezeki kita hari ini. Berkah usianya ada baik Pak, ada pokoknya hilang berkah. Yang kedua Pak, menjadi penyakit sosial. Maksudnya gini Pak, alih-alih orang pengen nolongin orang, karena kita merasa kalau kita ditolongin Pak, merasa seneng nggak? Di sini rentenir nih, kadang-kadang rentenir itu dijaga Pak. Suatu waktu ada butuh, mau kondangan, mau hajatan, biasanya diandel-andelin tuh dia. Kalau kita mau usaha nggak ada modal, itu jadi andalan tuh rentenir itu. Alih-alih seperti malaikat Pak dalam ekonomi keluarga kita, tapi sebenarnya dia adalah senjata yang mematikan keberkahan keluarga kita Bapak Ibu. Jadi merusak tatanan ekonomi Pak. Dan tidak sedikit Pak, gara-gara utang riba Pak, rentenir dan mamel, itu biasanya rumah tangga tidak harmonis. Setuju nggak Bapak Ibu? Gara-gara hutang riba, tidak sedikit keluarga yang berantakan. Gara-gara hutang riba, usaha hancur. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat Imam Jauzi dikatakan bahwasanya riba itu seperti semut yang berjalan di malam hari. Saking lembutnya Pak. Antara riba dengan pinjaman biasa itu nggak ketara. Seolah-olah pinjam uang itu seperti apa? Seperti penolong, seperti semut yang berjalan di malam hari, nggak kelihatan Pak. Samar memang, bahaya riba tuh samar banget Bapak Ibu. Tapi itulah yang menyebabkan keberkahan yang kita diangkat dan keberkahan usaha kita diangkat. Dan yang terakhir adalah bahaya riba itu Bapak Ibu sekalian semua, itu urusan dunia dan akhiratnya. Ya, perkara dosa dunia dan akhirat Pak. Perkara akhiratnya Pak, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, orang yang melakukan dosa riba itu sama saja berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini hadis Pak. Rasulullah berkata, orang yang melakukan riba, mengambil uang riba, itu sama saja berzina dengan ibu kandungnya kita sendiri. Sekarang saya coba konversi teman-teman. Itu kata Rasulullah. Kalamnya itu, ucapan itu menjadi sebuah catatan, sebuah barometer kita buat melakukan tindakan. Betul nggak Pak Ibu? Ya. Kalau Rasulullah sudah ngomong kayak gitu Pak, apa yang harus kita lakukan? Seperti apa kalau kita mengatakan kita sayang sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, sampai sini yang sayang sama Rasulullah, ya, rindu sama Rasulullah,
Salah satu pesan Rasulullah Pak, tinggalkan riba. Siapa sini yang siap meninggalkan riba? Ya. Siap meninggalkan riba. Niat dulu. Kalau berat, Pak, saya udah tanggung pinjam uang, pinjam riba nih, motor udah berapa angsuran. Ya, dalam Al-Quran dikatakan kalau nggak salah tuh, kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Terusin aja sampai lunas. Sampai lunas. Terus kalau udah lunas, jangan pinjam lagi. Yang salah itu yang pinjam lagi, Pak. Itu samanya nantang perang Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan ada lagi riwayat mengatakan kalau pada saat kita meninggal nanti, Pak, dibangkitkan dalam kondisi yang sepoyongan, dan minumnya air nanah yang mendidih, dan dari manusia pelaku riba tersebut, Bapak Ibu. Bahkan diriwayatkan riwayat Ibnu siapa tuh Pak Ustadz, yang katanya Rasulullah di saat Isra Mi'raj, hadirin semua, itu melihat ada umat yang perutnya besarnya seperti rumah, dan di dalamnya ada banyak ular. Iya, ular itu makan dalam perut itu, sampai terlihat dari luar itu ular itu seperti makan perutnya. Rasulullah bertanya kepada mereka Jibril, wahai Jibril, dosa apa yang dilakukan si fulan selama di dunia? Mereka adalah pemakan harta riba, kata malaikat Jibril. Jelas ya Pak, dosa riba ngeri ya, ngeri banget. Jangan dianggap sepele nih Pak. Pada saat saya tahunya setelah gabung di sebuah komunitas Pak. Sebelumnya saya nggak pernah tahu. Dan di setiap majelis zikir, majelis ilmu yang saya datengin, nggak pernah ngebahas ngulitin. Bahasa ngulitin tahu nggak? Ngetelanjangin Pak, dengan bahaya riba tuh nggak telanjangin. Ya mudah-mudahan ini saya mungkin mewakili guru kita. Ya mudah-mudahan jamaah Qalbun Salim semuanya dijaga sama Allah dari siksa api neraka yang seperti tadi tuh Bapak Ibu. Dan salah satu dosa Pak yang tidak akan Allah ampuni, hadirin semua, sekalipun kita mati syahid. Salah satunya adalah kalau kita punya hutang gak ada niatan untuk membayar. Ayo, hutang ke Cokokom tuh, warung sebelah tuh, hutang Indomie 3 bungkus. Ayo, jangan sampai belaga-belaga lupa. Utang ke tetangga, kemarin minjem kredit kerudung kurang 10.000, minjem temannya, lupa ingat. Nah, salah satu dosa yang tidak akan Allah ampuni, kata Nabi, adalah dosa yang punya hutang tidak membayar. Namanya dosa kirot. Betul ya Ustaz ya? Dosa kirot. Dan itu sama saja dianggap seperti pencuri. Hadirin, ini ngeri Pak. Ya, mudah-mudahan menjelang bulan Muharram besok kita hijrah. Ya, dari titik ini, dari Qalbun Salim ini, yuk sama-sama hadirin semua saya mengajak, ayo kita hijrah dari namanya riba. Siapa yang siap hijrah dari riba? Ya. Nah, itu kan perintah Allah. Terus solusinya apa Pak? Saya kalau beli apa-apa, kalau beli cash kan nggak mampu ya. Kata orang tua saya dulu, kalau lu nggak kredit tong, orang punya, udah kredit baik dah. Betul nggak Bu? Emak juga gitu ya? Anaknya nih bujang, udah mulai masuk sekolah, masuk kerja, dia warawiri nih, nggak punya motor. Ngapain nyuruhnya? Udah tong kredit motor aja dah. Betul nggak? Pada saat kita akad kredit Pak, yang ditanya engkongnya apa emaknya sama bapaknya tuh? Siapa nama ibu kandungnya? Pada saat kita akad kredit, betul nggak? Ditanya bapaknya apa emaknya? Siapa nama ibu kandungnya? Makanya jelas Pak, di situ sudah jelas bahwasanya dosa riba itu sama saja berzina dengan ibu kandung kita. Bahkan diriwayatkan minimal 36 kali dalam hitungan 1 dirham. 1 dirham itu Pak setara dengan 100 ribuan lah. Jadi kalau kita utang 100 ribu sama saja berzina dengan 36 kali dengan ibu kandung kita sendiri. Kalau utangnya mengandung unsur riba. Kalau utangnya 1 juta berarti tinggal hitung kali. Kalau utangnya 100 juta berarti tinggal dihitung aja berapa kali, puluh kali berzina dengan ibu kandung kita. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, yang kerja makin kerja, siang malam bangkit, tulang dibanting-banting kayak kagak, yang ada belangsak iya. Ribut mulu tiap bulan. Ada yang pernah ngerasakan ini ada? Saya sudah Pak. Saya sudah merasakan itu. Alhamdulillah hadirin semua, ya titik baliknya di tahun 2018 Pak Ustadz. 2018 titik balik saya bisa hijrah dari riba. Saya dikenalkan sebuah komunitas bisnis yang tanpa riba,
yang motonya perusahaannya Go Berkah No Riba. Ya, mengharapkan berkah dan meninggalkan riba. Ya, dengan sebuah akadnya adalah transaksinya tijaroh, Pak, jual beli. Alhamdulillah di bisnis kami sudah 9 tahun sudah memberikan ribuan orang yang bisa mewujudkan impian. Ya, dulu boro-boro punya mobil cash, motor aja saya 2 kali ditarik leasing, Pak. Sebelum mengenal riba. Tapi setelah ikut bisnis komunitas bisnis tanpa riba ini, hadirin semua, alhamdulillah 5 bulan setelah saya bergabung, Pak, dengan berbagai macam tantangan, modal nggak punya, pemahaman nggak punya, ilmu nggak punya, alhamdulillah di bisnis ini diberikan keyakinan. Udah niatkan untuk hijrah dari riba. Ya, di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang Allah berkata, wa innamal yusri yusro, innamal usri yusro. Di balik kesulitan pasti Allah berikan kemudahan. Udah, saya yakin aja. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengalami kesulitan tentang ekonomi, yakin aja, Pak, nanti Allah akan berikan jalan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi wasilah aja, jalan aja. Mudah-mudahan menjadi asbab ekonomi dan asbab hidayah. Amin. Ekonomi kita nanti tumbuh tanpa riba dan dapat hidayah supaya tidak mengulangi dosa riba. Alhamdulillah hadirin, setelah ikut bisnis yang tanpa riba ini 5 bulan setelah saya bergabung, alhamdulillah saya bisa melunaskan hutang saya sekitar 80 juta. Nggak pakai nyicil lagi. Kalau kemarin dapat 80 juta kan mesti ngangsur ya. Tapi dapat setelah waktu itu saya 5 bulan dapat keuntungan 200 juta. Utang saya 80 juta di bank, saya lunaskan utang-utang saya. Terus 17 bulan tadinya nggak pernah punya mobil, nyetir aja belum bisa, Bapak Ibu. Ya alhamdulillah 17 bulan saya jalankan di bisnis komunitas bisnis tanpa riba ini, bahkan saya bisa membeli mobil yang kata tetangga saya mobil mahal itu. Kata tetangga saya mobil mewah, mobil Pajero. Ya senilai 500 juta saya beli, bukan cara cicil, bukan. Tapi saya belinya secara cash, alhamdulillah. Dalam waktu 17 bulan setelah bergabung. Dan alhamdulillah 4 tahun setengah setelah bergabung, tadinya saya pernah berumah tangga dengan istri 15 tahun, pernah 15 kali pindah kontrakan selama 15 tahun. Jadi setiap tahun pindah. Tapi di bisnis ini alhamdulillah 2023 setelah saya jalankan usaha ini, saya bisa membeli rumah senilai 1 miliar cash tanpa cicilan. Padahal sebelumnya saya ojek online. Ya, setelah dagang mie ayam saya bangkrut jadi ojek online, Pak. Tadi lupa terlewat. Nah, selama ojek online 2016 sampai 2018 saya niat bermaksud untuk nyicil hutang, enggak kecicil-cicil, yang ada nambah. Tapi setelah bergabung di sini hanya dalam hitungan 5 bulan lunas utang. Dan yang luar biasa hadirin semua, setelah beli rumah 1 miliar, 2 minggu setelah beli rumah 1 miliar, Allah kasih rezeki lagi. Tim saya di komunitas bisnis ini banyak yang bergabung, Pak. Jadi omset grup saya, omset perdagangan saya jadi meningkat. Alhamdulillah saya dapat keuntungan lagi 500 juta waktu itu. Saya bingungnya gini, Pak. Rumah udah punya, mobil udah punya, tapi ada yang masih kurang. Keluarga saya belum pada umroh. Pada pengen umroh, emas saya pengen umroh, mertua saya pengen umroh, istri saya pengen umroh, anak-anak saya pengen umroh. Udah kita umroh bareng-bareng. Saya ngurus paspor kurang lebih 9 orang, Pak. Saya bikinin paspor. Kita berangkat ke Tanah Suci bersama 9 keluarga saya hadirin semua. Masya Allah, kurang lebih 400 juta waktu itu biayanya. Orang pernah kebayang, Pak, kalau ngojek sampai kapan dapat uang segitu? Kalau dagang sampai kapan dapatnya? Tapi di bisnis yang kami jalankan ini modalnya nggak sampai 2 juta. Modalnya sekitar 2 jutaan lah. Tapi bisa mendapatkan potensi keuntungan miliaran. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz, di sini sebutkan angka buat motivasi aja ya. Nggak bermaksud ria, bukan. Saya mohon maaf kalau ada niatan mau ria, bukan. Tapi mudah-mudahan dari momen hijrah ini mudah-mudahan teman-teman jadi solusi. Jadi nggak usah takut, Pak. Nggak usah takut, hutang seberapa besar pun Allah akan lunaskan. Yang penting kita niat untuk hijrah dari riba. Siapa yang niat untuk hijrah dari riba? Dan siapa yang pengen tertarik di komunitas kami, komunitas bisnis tanpa riba, bismillah, Pak. Saya foundernya, saya membentuk komunitas itu karena sudah lebih dari 18 orang yang saya bimbing bisa kebeli mobil cash. Dan lebih dari 60 orang, Pak, yang saya bimbing bisa beli motor cash. Dan sudah banyak orang yang saya bimbing bisa lunas hutang. Dan sudah punya penghasilan dari mulai 200.000 per hari, ada yang dapat 1 juta per hari. Alhamdulillah dari komunitas kami banyak orang yang punya harapan hidup lagi. Termasuk waktu itu 1 bulan yang lalu saya ketemu dengan beliau. Beliau cuma satu keinginan, Pak Ustadz,
Pak Jenderal, saya kepengen duit untuk menyelesaikan S3 saya. Emangnya berapa biayanya? Kurang lebih 100 juta ya? 100 juta. Insya Allah Pak, nggak sampai 5 bulan harusnya dapat 100 juta lebih. Karena saya merasakan 5 bulan waktu itu dapat keuntungan 200 juta. Saya bisa lunasin utang waktu itu. Dan Masya Allah Pak, dulu waktu sebelum saya bergabung di sini Pak, paling jauh jalan-jalannya kasih saya apa namanya tuh Gunung Kapur ya. Sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Ada sih, ada, cuma kayaknya ganti perumahan atau apa gitu. Terus paling kalau setiap lebaran ke mana tuh, ke Ragunan. Tapi di sini alhamdulillah Pak, ada rezekinya untuk ngerasain jalan-jalan ke luar negeri. Ya setiap tahun saya jalan-jalan ke luar negeri. Ya saya ke Cina sudah, ke Turki sudah, ke Thailand sudah. Ya insya Allah tahun ini ke 9 negara Eropa. Dari bisnis yang modalnya kecil tapi hasil besar, insya Allah berkah Pak. Dan alhamdulillah di komunitas kami, di bisnis kami setiap bulan mengadakan acara seperti ini. Tapi jumlahnya enggak segini Pak Ustaz. Jumlahnya banyak. Ya kebetulan juga tempatnya zikir kami setiap bulan tuh 2 malam, 3 hari 2 malam di Masjid Aji Kro Sentul. Bro, satu alma mater kita sekarang. Ya, bulan ini tanggal 26 sampai 28 Juni, akhir bulan. Ngapain aja di sana Pak? Mirip-mirip seperti ini. Zikir. Ya, Qiyamul Lail. Tapi Qiyamul Lail kita urutannya Pak, sholat tobat. Ya, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, dan istighosa. Menjelang waktu subuh kita ada istighosanya. Selama biasanya 3 malam. Nah selama di Ajirko kita coba 2 malam dulu. Kalau selama ini biasanya di Bandung 3 malam. Jadi 3 hari 4 malam. Nah besok kita 3 hari 2 malam Pak di Masjid Ajikro Sentul. Tanggal 26 sampai 28. Itu rutin setiap bulan. Dan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua panitianya. Biasanya sekitar 3 bulan ini baru 3 bulan. 3 bulan berturut-turut. Biasanya sekitar 700 sampai 800 peserta. Alhamdulillah. Bahkan target kami nanti bisa 5.000 jamaah Ustaz. Amin ya Allah. Ya untuk SLC nasional. Ya namanya SLC Spiritual Leadership Camp. 72 jam meraih pertolongan Allah. Amin. Siapa sini yang pengen ditolong sama Allah? Ya. Semua pasti pengen tolong sama Allah ya. Ditolong keluarganya Ibu ya. Ditolong ekonominya, ditolong anak-anaknya biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, ditolong usahanya biar transaksi jual beli kita dianggap halal sama Allah. Ya biar berkah. Rezeki yang berkah itu yang membawa ketenangan. Yang namanya ziyadah. Berkah itu ziyadah itu fil khair, bertambahnya kebaikan. Tambah anak tambah berkah. Bukan tambah anak tambah masalah. Ya, tambah rezeki tambah syukur. Makin banyak sedekahnya, makin banyak kebaikan-kebaikannya. Itu tandanya rezekinya berkah. Ya, mudah-mudahan testimoni ya, bukan ceramah ini mah. Sharing singkat dari saya menjadi sebuah motivasi buat ibu-ibu, ya terutama yang hari ini sedang membutuhkan solusi. Ya, kebetulan kami di setiap hari Kamis di sini pada sholat zuhur mengadakan sosialisasi program lunas hutang dan bebas riba. Dan solusi punya penghasilan harian, mingguan, bulanan. Insya Allah teman-teman di sini semua kita ya di sini biar dapat berkahnya, ya dapat penghasilannya harian dapat. Minimal potensi 1 juta per hari. Siapa nih yang mau dapat penghasilan 1 juta per hari? Ya nanti setelah acara ini ya nanti ada sesi ramah tamah. Monggo sharing-sharing dengan kami Pak, teknis seperti apa. Kami undang setiap hari Kamis jam 1 siang saja. Ada sholat zuhur di sini Pak. Di sini kita tempatnya di sini. Alhamdulillah udah 2 kali. Cuma karena mungkin kurang informasi ibu-ibu ya, jadi nggak tahu. Jadi sekalian undangan ini, sekaligus undangan. Ya izin saya mewakili tuan rumah Sohibul Bait. Ya silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang kepengen punya penghasilan tambahan, yang kepengen bisa terwujud semua impian umroh, haji, jalan-jalan keluar negeri, punya rumah, punya penghasilan minimal 1 juta per hari. Kalau punya penghasilan 1 juta per hari, kira-kira masih mikirin mau kredit nggak Bu? Enggak kepikiran. Nanti punya motor cash, mobil cash. Alhamdulillah di usaha ini Pak, punten sekali lagi saya bukan bermaksud ria. Jadi motivasi aja ya, Pak Asman ya. Nah alhamdulillah Pak Asman sudah gabung nih. Tadi Pak Ustadz Adi Suryadi sudah gabung, Bu Runda sudah gabung.
Insya Allah ke depannya Ustaz Sarifuddin Adikro dan semua teman-teman semua bisa bergabung. Biar nanti kita umrohnya berjamaah dari Kolbun Salim. Satu pesawat kita berangkat umroh, Ustaz. Umroh murah, Bu. Murah, cuma paling 30 jutaan. Kalau ada duitnya. Ya, yang memampukan Allah, Pak. Karena bicara umroh haji, Pak, bukan milih siapa yang mampu, Pak, tapi yang Allah mampukan. Begitu banyak tetangga kita, warga kita yang uangnya banyak tapi belum ada yang umroh, Pak. Betul nggak? Tapi di sini, Pak, uang lohi, Pak. Umroh pertama, Pak Ustaz, saya nggak punya duit sepeser pun. Allah berangkatkan wasilah seseorang. Kalau saya juga pernah kan ngerasain ya. Jadi umroh itu perkara umroh haji, Pak, bukan siapa yang mampu, tapi yang Allah mampukan. Siapa tahu, Pak, wallahi ini siapa tahu nih, kehendak Allah ditunjuk siapa aja di sini bisa umroh, bisa. Dengan caranya walaupun nggak punya uang. Saya umroh pertama itu, Pak, nggak punya duit sama sekali, diberangkatkan umroh seseorang, gratiskan maksudnya. Nah, umroh kedua, Pak, saya berdoa di Raudhah dan Multajam. Doa di dua tempat mustajab itu jangan sampai ditinggalkan nanti kalau yang umroh. Doa di Multajam, Pak, di antara sisi pintu dengan Hajar Aswad. Ya Allah, tahu undang saya dan keluarga saya tahun depan, sekeluarga. Wallahi, Pak, tahun yang sama, bulan yang sama, tahun yang berbeda di bulan yang sama, kami berangkat 9 orang ke Tanah Suci. Doa di tempat mustajab. Dan di Raudhah juga sama. Saya berdoa, ya Allah, undang saya bersama keluarga saya, ada ibu, anak, mertua saya, orang tua saya, kakak saya. Alhamdulillah diberangkatkan secara caranya Allah. Ya, wasilah komunitas yang sedang saya bangun. Demikian apa yang saya sampaikan ini, ada kalanya keluar dari saya itu yang nggak bagus jangan diambil. Ya, yang baik-baik, yang sifatnya mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, diambil, Pak. Kita saling nasihat menasihati. Siapa lagi, Pak, kalau yang bukan kita yang satu majelis ini menasihati. Ya, nanti dikuatkan sama guru kita, akan kita dawamkan anti riba di sini. Jadi jamaah Kolbun Salim semuanya jamaah anti riba. Oh, keren tuh. Biar doa kita diijabah, hadirin. Ya kan kita berdoa lebih dari 40 kan diijabah nih. Siapa tahu, Pak, salah satu kita dianggap malaikat, dianggap wali nih. Ya, satu di antara kita dianggap wali, kita kecepatan rezekinya, doa kita dikabul sama Allah. Ya, demikian. Bila taufiq wadhiyah, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah di kata-kata saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.